What's up homies, kali ini saya akan merangkum alur cerita dari serial kartun Steven Universe. Mungkin beberapa dari kalian pasti udah tahu dengan kartun ini. Bahkan mungkin alurnya juga, entah itu sesuai timeline atau tidak. Tetapi karena gue ingin melengkapi koleksi Steven Universe gue akan merecapnya. Sebelum gua mulai, ada baiknya kalian subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang. Dan seperti biasa, penjelasan tentang kartun ini akan gua taruh di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita recap cuy. Young Cuz, the boy with no balls, but I've been doing so good so far. She's so fine, but she got no car, so I'll just make the drive, but it's so far. Subpar like PGA, but still hot like the moms in PTA. She wanna easy. Pada sekitar abad ke-19, seseorang yang bernama William Dewey dan para awaknya pergi berlayar untuk mencari pulau. Pada saat di perjalanan, kapal mereka diserang oleh seekor monster permata yang misterius. Untungnya mereka diselamatkan oleh obsidian versi Rose dan dibawa ke sebuah pulau yang akan menjadi Beach City. Lalu salah satu awak dari William Dewey yaitu Buddy Butwick melakukan perjalanan yang super panjang dan mempelajari beberapa tempat penting permata. Contohnya seperti Beta Kindergarten. Setelah time skip ke tahun 1990, Greg mengunjungi Beach City untuk mengadakan konser. Greg ini memiliki impian untuk menjadi penyanyi rockstar dan memutuskan untuk menerima kontrak dengan manajernya. Tetapi pada saat konser, Greg tampak menyukai seseorang permata yaitu Rose Quartz. Greg pun tidak tahan lagi dan mengusir manajernya dari event, lalu Greg pun kembali ke Beach City. Singkatnya, Greg dan Rose punya anak yaitu Steven. Oh ya, Greg itu sudah kerja di tempat pencucian mobil. Karena Steven lahir, Rose pun harus menyerahkan permatanya untuk Steven dan Rose pun tidak ada lagi. Steven dirawat oleh Greg dan The Crystal Gems, yaitu Garnet, Amethyst, dan Pearl. Lalu, pada saat Steven sudah berusia 13 tahun, Steven pindah ke Beach House yang baru dibuat, dan Steven pun secara resmi menjadi member The Crystal Gems. We are the Crystal Gems. We'll always save the day. Steven mengikuti petualangan berburu permata monster, dan pada suatu hari datanglah sebuah bola mata yang bernama Red Eye yang dibuat oleh masyarakat Homeworld untuk menjadi kapal pengawas dan senjata penghancur bumi. Singkatnya, The Crystal Gems bisa menghancurkan Red Eye, tetapi itu membuat masyarakat Homeworld mengetahui kalau masih ada permata di bumi. Loh, siapa itu Homeworld dan apa maksud dari ini semua? Oke, kita flashback ke awal dari semua ini. Entah bagaimana caranya, sebuah berlian muncul di dunia yang bernama White Diamond atau berlian putih. White Diamond pun membangun wilayah Homeworld yang dipimpin oleh dirinya yaitu White Diamond dan 3 teman berliannya yaitu Blue Diamond, Yellow Diamond, dan Pink Diamond. Lalu mereka pun disebut Great Diamond Authority sebagai kasta yang tertinggi, dan pemerintahan Homeworld ini melarang beberapa hal, contohnya seperti perpaduan Cross Gem dan Permata of Color. Lalu, Homeworld juga memperluas wilayah mereka dengan mengkolonisasikan planet-planet untuk menciptakan lebih banyak permata. Di sisi lain, Pink Diamond yang tampak paling muda memohon ke Yellow Diamond untuk memimpin koloninya sendiri, tetapi ditolak karena kurangnya pengalaman. Akibat dari itu, Pink Diamond mulai memiliki sifat pemberontak, dan juga White Diamond mengambil alih Pink Pearl lalu menjadikannya sebagai White Pearl karena beberapa alasan. Lalu Pink Diamond diberikan Pearl yang baru. Singkatnya, Pink Diamond akhirnya diizinkan untuk memimpin kolonisasi di sebuah planet yaitu Bumi. Saat mengawasi Bumi dari pangkalan bulan, Pink Diamond melihat para Amethyst dari Prime Kindergarten sedang bermain. Pink Diamond yang merasa bosan pun ikut bermain dengan menyamar sebagai Rose Quartz. Saat bermain di bumi, Pink Diamond yang menyamar sebagai Rose Quartz melihat kehidupan manusia di bumi sangat unik serta keindahan dari bumi. Kalau bumi dijadikan tempat kolonisasi, itu akan menghancurkan kehidupan manusia. Pink Diamond pun kembali ke Homeworld untuk meminta agar menghentikan kolonisasi di bumi. Tetapi ditolak, dan itulah alasan terbentuknya The Crystal Gems, sebuah kelompok yang menentang peraturan Homeworld yang dipimpin oleh Pink Diamond atas nama Rose Quartz. Jadi pihak Homeworld tidak mengetahui kalau Rose Quartz adalah Pink Diamond. Maka dari itu gua akan bedain Rose Quartz dengan Pink Diamond. Blue Diamond yang merasa The Crystal Gems tidak keren pun mengerahkan pasukannya untuk menyerang The Crystal Gems. Salah satunya itu adalah Sapphire dan 3 penjaga rubinya. Pada saat Pearl ingin menyerang Sapphire, salah satu ruby mendorong Sapphire dan jadilah Garnet. Karena perpaduan Cross Gems itu dilarang, Garnet pun kabur.
Tetapi Ross malah tertarik dan merekrut Garnet ke The Crystal Gems. Setelah konflik berbeda pendapat ini semakin panjang, terjadilah perang permata. Dengan bantuan senjata dari Bismuth, The Crystal Gems pun bertarung melawan pasukan Homeworld. Tetapi lama-kelamaan, Bismuth memiliki ide untuk langsung memecahkan permata Homeworld. Tetapi Ross tidak setuju dan membuat Bismuth meninggalkan wujud fisiknya, atau nama lainnya itu Puffing. Lalu Ross membabel Bismuth dan menyembunyikannya dari The Crystal Gems. Melihat perang ini nggak akan berakhir, Ross pun membuat rencana kematian palsu. Ross kembali ke bentuk awalnya yaitu Pink Diamond dan menyuruh Pearl berubah bentuk seperti Rose Quartz. Jadi seolah-olah Pink Diamond itu dibunuh oleh Rose Quartz. Singkatnya itu membuat para orang-orang Homeworld bersedih dan memutuskan meninggalkan peperangan. Lalu para pasukan Homeworld pun pergi mengevakuasi diri dari bumi. Tetapi ternyata banyak sekali para pasukan Homeworld yang tertinggal. Setelah merasa semua pasukan Homeworld berhasil mengevakuasi diri, para berlian pun menembakkan cahaya yang mereka kira bisa membersihkan atau membasmi para permata yang ada di bumi. Jadi pihak Homeworld menyimpulkan kalau di bumi itu udah nggak ada lagi yang namanya permata. Tetapi ternyata cahaya itu malah membuat para permata dan pasukan permata Homeworld menjadi rusak dan menjadi permata monster. Di sisi lain, Ross berhasil melindungi diri dari cahaya bersama Garnet dan Pearl. Singkatnya, The Crystal Gems hanya tersisa Ross, Garnet, dan Pearl. Lalu mereka pun memutuskan untuk berpetualang mencari permata rusak yang tersisa, lalu membabel mereka. Dan pada saat melakukan pertualangan, The Crystal Gems bertemu dengan Amethyst lalu merekrutnya. Amethyst ini selamat dari cahaya Homeworld mungkin karena terlambat munculnya, yaitu 500 tahun setelah Gem War. Dan The Crystal Gems juga membuat tempat tinggal di sebuah pulau yang akan menjadi Beach City. Oke, sekarang kita kembali ke waktu masa sekarang karena semuanya sudah terjawab. Singkatnya, Stephen sudah mulai menguasai banyak kekuatan Ross seperti perisai, bubble shield, dan yang lainnya. Seiring berjalannya waktu, Stephen bertemu dengan beberapa teman baru seperti Connie dan Lion. Oke, kalian masih ingat kan dengan Buddy Butwick yang melakukan perjalanan panjang? Nah, pada saat terkapar di tengah gurun, ia didatangi Ross dan beberapa singanya. Nanti salah satu dari singanya itu akan mati dan jadilah Lion. Tunggu, jika salah satu dari singa itu mati lalu dihidupkan, bagaimana dengan singa yang lainnya? Singkatnya, Lion ini memiliki ruang penyimpanan di bulunya yang bernama Pocket Dimension, tempat barang-barang penting Ross. Lalu pada saat Stephen berteman dengan Connie, itu membuat Stephen mengetahui tentang aktivitas normal manusia yaitu sekolah. Stephen meminta Pearl untuk menjadi gurunya dan Pearl pun tentu saja menerimanya. Lalu Pearl mengambil sebuah cermin dan menjelaskan ke Stephen kalau Pearl dan The Crystal Gems menemukan cermin ini di galaksi Warp. Dan pada saat ia ingin mencoba cermin itu, cerminnya malah tidak berfungsi dan Pearl pun memberikan cermin itu ke Stephen karena Pearl menganggap cermin itu rusak. Tetapi cermin itu malah hidup saat bermain dengan Stephen. Lalu Stephen pun menarik permata di balik cermin itu dan inilah lapis lazuli. Lapis ini adalah permata dari Homeworld yang terpuff saat di medan perang, lalu dijebak di dalam cermin oleh para pasukan Homeworld karena dicurigai telah bergabung dengan The Crystal Gems. Dan pada saat para permata Homeworld berlari mengevakuasi diri, permata lapis terinjak dan retak. Jadi otomatis lapis lazuli selamat dari cahaya itu karena masih terjebak di dalam cermin. Tetapi ia juga sedikit rusak. Namun singkatnya Stephen berhasil menyembuhkannya saat ia berusaha kembali ke Homeworld menggunakan seluruh air dari lautan. Thank you, Stephen. No problem. Singkatnya lapis pun kembali ke Homeworld. Lalu Stephen bertemu dengan Peridot pada saat dibawa oleh droid milik Peridot. Singkatnya Stephen berbincang dengan Peridot dan sempat memberitahukan nama-nama temannya yang membuat Peridot mengetahui teman-teman Stephen. Pada saat Peridot ingin menghancurkan Stephen, The Crystal Gems akhirnya menampakkan diri yang membuat Peridot mengetahui mereka dan akhirnya pihak Homeworld yakin kalau di bumi masih ada sisa permata. Lalu orang-orang Homeworld pun mengirim sebuah pesawat untuk ke bumi. Pemimpin dari pasukan itu adalah Jasper yang juga membawa Peridot dan Lapis. Lapis di sini terlihat kayak dipaksa gitu. Oke, kita bahas Jasper dulu. Jadi Jasper ini adalah permata dari Beta Kindergarten yang dimana dia adalah permata yang tidak normal karena Beta Kindergarten itu tempat permata yang dibuat dengan secepat mungkin untuk menjadi pasukan Homeworld pada saat Gem War. Akibatnya banyak dari mereka yang tidak normal. Contohnya seperti Jasper ini. Tetapi ketidaknormalannya Jasper itu malah menguntungkan dirinya karena ia malah menjadi lebih kuat.
Lalu Jasper pun mengalahkan Garnet dan akhirnya Steven mengetahui kalau Garnet adalah perpaduan antara Ruby dan Sapphire. Jasper juga membawa di Crystal Gems termasuk Steven. Jasper juga mengetahui kalau Steven sama seperti Rose karena Steven menunjukkan kekuatan perisai yang mirip dengan perisai Rose Quartz. Namun Steven berhasil keluar dari tempat kurungannya karena Steven bukanlah murni permata. Singkatnya, Steven membebaskan Ruby dan Sapphire, lalu mereka pun bergabung kembali menjadi Garnet dan bertarung ulang dengan Jasper. Singkatnya, Garnet menang, tetapi setelah pesawat itu jatuh, Jasper meminta Lapis untuk bergabung dengannya dan menjadi Malachite. Namun Lapis ternyata menjebak Jasper lalu membawanya ke dasar laut, sementara Peridot berhasil kabur. Setelah kejadian itu, banyak hal lainnya yang terjadi, seperti Beach City yang direnovasi, dan Connie akhirnya mulai bisa bertarung. Lalu sampailah kita pada saat Peridot berhasil di-puff, lalu dibebaskan oleh Steven karena Steven ingin mengetahui sesuatu yang dimaksud Peridot tentang bencana. Pada akhirnya, Peridot memberitahukan The Crystal Gems kalau di dalam pusat bumi ada sesuatu yang mengerikan, yaitu The Cluster. The Cluster ini adalah perpaduan paksa banyak permata yang dibuat oleh Homeworld agar Gem War tidak sia-sia. Singkatnya, Steven dan Peridot memutuskan untuk ke The Cluster, sementara yang lainnya memutuskan bergabung menjadi Alexandrite untuk melawan Malachite. Oh ya, Peridot secara resmi bergabung dengan The Crystal Gems setelah mengkhianati Homeworld dan bahkan sempat menghina Yellow Diamond. Meski sedikit terkena mental. Peridot dan Steven pun berangkat. Singkatnya, Steven berhasil membubble The Cluster. Sementara itu, Alexandrite juga berhasil mengalahkan Malachite dengan bantuan para Watermelon Steven dan berhasil membawa Lapis kembali. Namun, Jasper masih saja berulah. Steven dan Amethyst pun bergabung menjadi Smoky Quartz dan mengalahkan Jasper. Meski yang mempuff Jasper adalah Peridot. Lalu Steven juga akhirnya bertemu dengan Bismuth setelah tidak sengaja membebaskannya dari bubble. Singkatnya, Steven akhirnya tahu alasan Bismuth dikurung karena ia memiliki rencana untuk men-shatter permata. Lalu Steven pun kembali mempuff Bismuth. Setelah itu, Steven juga sempat berurusan dengan salah satu Ruby Homeworld, yaitu Abel. Dan Abel pun mengetahui kalau Steven adalah Rose Quartz. Lalu Steven akhirnya bisa berhasil kabur dari Abel. Setelah kembali ke Beach City, Steven lagi-lagi mendapatkan kejadian aneh. Steven heran kenapa dia menangis padahal dia tidak sedih. Lalu Steven pun mencari penyebabnya dengan pergi ke Korea. Dan akhirnya menemukan Blue Diamond yang terlihat sedih. Dan Blue Diamond yang melihat Greg terlihat baik pun membawanya ke suatu tempat. Kalau gua lihat ya, Blue Diamond ini adalah orang yang paling kehilangan setelah mendengar kabar Pink Diamond. Dan ia juga terlihat seperti orang yang paling peduli dengan Pink Diamond. Contohnya saat Pink Diamond meminta para berlian lainnya untuk menghentikan kolonisasi agar kehidupan manusia tidak rusak, Blue Diamond malah mencuri beberapa manusia dan membuatkan mereka tempat tinggal di Homeworld. Singkatnya, Greg dibawa ke tempat yang gua maksud itu. Steven yang melihat itu pun pergi ke Homeworld untuk menyelamatkan Greg. Setelah kembali ke bumi, Steven bertemu dengan Aquamarine yang mencuri teman-teman Steven. Kalian masih ingat kan momen Steven memberitahukan nama-nama temannya saat pertama kali bertemu dengan Peridot? Nah, Aquamarine menggunakan info dari Peridot itu untuk mencuri teman-teman Steven yang tersebut namanya. Steven pun berusaha menyuruh teman-temannya kabur. Singkatnya itu berhasil. Meski Steven harus tertangkap setelah Aquamarine mengetahui kalau Steven adalah Rose Quartz. Namun ternyata Lars terikut bersama Steven. Lalu Steven pun diadili karena perbuatan Rose Quartz. Tetapi terjadilah beberapa keributan antara Yellow dan Blue Diamond. Steven dan Lars pun berhasil kabur saat para Diamond bertengkar. Mereka lalu sampai di suatu tempat persembunyian permata of color setelah berhasil kabur dari sebuah mesin pengawas. Di tempat itu mereka bertemu dengan beberapa permata of color seperti Rhodonite dan Fluorite. Nah, pada saat bersembunyi dari mesin robot itu, Lars terpaksa menghancurkan mesin robot itu dan Lars pun mati. Steven yang merasa bersalah pun akhirnya bersedih, namun air mata Steven malah menghidupkan Lars. Tetapi dengan tubuh yang berbeda. Tampak Lars seperti lion dan bahkan rambutnya terhubung dengan bulu lion. Steven pun yang mengetahui itu langsung kembali ke bumi dan kembali bertemu dengan The Crystal Gems. Termasuk Lapis dan Peridot. Lapis ternyata ingin meninggalkan bumi karena ia takut pihak Homeworld mengetahui mereka. Namun Peridot tetap tinggal di bumi. Setelah itu, Steven dan Connie pun mengunjungi Lars kembali yang telah menjadi seperti bajak laut. Bajak angkasa. Ya pokoknya begitulah. Dan juga mereka yang bergabung menjadi Stephanie pun akhirnya mengetahui sedikit tentang Pink Diamond setelah terdampar di Jungle Moon. Oh ya, manusia dan setengah permata bisa bergabung ya.
Setelah pergi dari Jungle Moon, Steven akhirnya mengetahui kalau ibunya yaitu Rose Quartz adalah Pink Diamond. Mom was Pink Diamond. Dan sampailah kita di awal pertempuran ini. Ruby dan Sapphire akhirnya akan menikah dan mengundang banyak orang termasuk Bismuth setelah Steven menceritakan semuanya. Tetapi saat pernikahan berlangsung, datanglah Yellow dan Blue Diamond dan terjadilah pertempuran. Juga akhirnya Lapis kembali untuk membantu The Crystal Gems. Bahkan dia juga secara resmi menjadi membernya. Lalu pada akhirnya para Diamond pun mengetahui kalau Steven itu adalah Pink Diamond. Saat di bumi, Steven memberitahukan ke Diamond semuanya, seperti Rose adalah Pink Diamond dan permata rusak. Lalu mereka pun pergi ke Homeworld dan Connie juga ikut setelah menyelesaikan masalahnya dengan keluarganya. Mereka pun sampai di Homeworld dan mengadakan pesta untuk merayakan Pink Diamond yang telah kembali. Serta Steven juga ingin berbicara dengan White Diamond, tapi yang muncul malah White Pearl. Lalu Steven pun kecewa. Connie yang melihat itu pun mengajak Steven untuk berdansa agar Steven tidak sedih lagi. Tetapi mereka malah bergabung. Karena perpaduan cross gem itu dilarang, Stephanie pun dikurung ke tempat Pink Diamond sering dikurung. Steven yang dikurung pun berusaha meminta tolong ke Bismuth dan yang lainnya yang ada di bumi menggunakan Watermelon Steven. Besoknya Blue Diamond datang untuk memarahi Steven. Steven yang akhirnya mengetahui kalau inilah yang sering dirasakan Pink Diamond akhirnya berhasil membuat Blue Diamond di pihaknya. Dan juga Steven berhasil membuat Yellow Diamond di pihaknya setelah menyadarkannya dengan memperlihatkan situasi seperti ini. Lalu Yellow dan Blue Diamond pun akhirnya berdamai. Dan ternyata para pasukan Crystal Gems tambahan akhirnya datang membantu. Lalu pada saat White Diamond diyakinkan oleh Yellow dan Blue Diamond, tubuh mereka malah diambil alih oleh White Diamond. Para Crystal Gems pun berusaha menyelamatkan diri saat jatuh. Steven juga bergabung dengan Amethyst, Pearl, dan Garnet secara bergantian agar mereka bisa keluar dari permata mereka dengan lebih cepat. Lalu mereka berempat pun bergabung menjadi Obsidian versi Steven dan mereka pun berusaha masuk ke dalam kapal White Diamond. Tetapi Amethyst, Pearl, dan Garnet diambil alih tubuhnya juga. Setelah itu, White Diamond lalu menarik berlian Steven yang membuat kedua sisi berbeda Steven terpisah. Tetapi bukannya Rose dan Pink Diamond yang muncul, malah Pink Steven yang muncul. Lalu mereka pun kembali bergabung setelah sisi berlian Steven atau Pink Steven berhasil menjatuhkan White Diamond. Akhirnya White Diamond pun berhasil diyakinkan dan juga kita mendapatkan fakta kalau White Diamond adalah off color. Singkatnya, mereka pun kembali ke bumi dan memperbaiki para permata yang rusak. Lars dan Sadie juga akhirnya bertemu dan scene pun ditutup dengan Steven yang menyanyikan lagu We Are The Crystal Gems. We are the crystal gems. We'll always save the day. Oke guys, mungkin sekian dulu video kali ini. Maaf banget suara gua habis. Jika kalian merasa bingung dengan ceritanya, kalian bisa ulang video ini dengan menontonnya lebih detail lagi. Jika kalian ingin bertanya tentang Steven Universe, kalian bisa tulis di kolom komentar. Mungkin gua bisa menjawabnya. Koreksi juga jika kalian merasa ada hal-hal yang keliru di video gua ini. Like jika kalian suka video ini. Subscribe jika kalian suka dengan channel yang membahas kartun seperti ini. Oh ya, untuk beberapa video selanjutnya gua nggak akan bahas alur cerita dulu. Udah kebanyakan soalnya, oke? Have a nice day.